Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Imam. Selamat malam, teman-teman semuanya. Pada malam hari ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu mengenai studi kasus manajemen sistem TI organisasi. Nah, sebelumnya kita berkenalan terlebih dahulu. Yang pertama itu dari kelompok 3 adalah Sofronius, lalu ada Evi Nurmahira, ada Siti Zahra, saya sendiri Muhammad Ridwan Alif, dan juga yang terakhir ada saudara Tem Iqbal. Next, kita langsung masuk ke bab 1 pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saudari Siti Zahra. Ya, terima kasih Alif. Selamat malam, saya Siti Zahra akan mempresentasikan memulai prestasi. Latar belakang perkembangan dan kemajuan teknologi sangatlah cepat, terutama kemajuan teknologi komputer yang mampu menangani segala macam kebutuhan informasi di segala bidang, baik dari segi kualitas dan kuantitas. Komputer merupakan sebuah mesin yang telah ditemukan oleh manusia guna membantu dan mempermudah kegiatan yang dilaksanakan dalam pemecahan permasalahan, baik perangkat lunak atau software maupun perangkat keras atau hardware. Next. Next slide. Latar belakang. Penggunaan komputer sebagai alat bantu penyelesaian pekerjaan di bidang teknologi sistem informasi kian marak dan berkembang di segala bidang. Komputer dirasa memiliki banyak keunggulan. Alasannya adalah komputer dapat diprogram sehingga dapat disesuaikan dengan keinginan usernya. MSCC adalah organisasi yang berkembang dengan mengikuti teknologi yang ada. Tidak heran MSCC dikenal sebagai organisasi yang paling inovatif. MSCC juga salah satu organisasi yang berani menerapkan sistem komputerisasi pada beberapa proses manual. Next slide. Rumusan masalah. 1. Identifikasi pemain kunci dalam kasus tersebut dan dijelaskan peran mereka masing-masing. Apakah ini peran yang tepat? Peran apa yang harus diubah secara khusus? Bagaimana modifikasi peran seperti itu dapat dicapai? 2. Fokus pada peran vendor perangkat lunak yaitu Unitrack. Apakah itu peran yang tepat? Apakah Unitrack bertindak secara bertanggung jawab? Dan yang ketiga, jelaskan kelemahan MSCC dan Unitrack, faktor manajemen, organisasi, dan teknologi apa yang berkontribusi terhadap kelemahan tersebut. Next slide. Maksud dan tujuan. Maksud pembuatan makalah ini adalah untuk mengidentifikasikan kasus permasalahan yang ada di MCC, lalu tujuan yang diharapkan pembaca mengerti akan masalah yang terjadi pada MSCC. Baik, untuk selanjutnya yaitu di bab 2 kita akan membahas mengenai dasar teori. Nah, dalam dasar teori tersebut, saya akan menjelaskan yang pertama itu mengenai pengertian sistem informasi manajemen. Yang kedua itu tujuan dan fungsi sistem informasi manajemen, lalu komponen-komponen sistem informasi, dan juga yang terakhir ruang lingkup sistem informasi manajemen. Lalu yang pertama tentang sistem informasi manajemen, di mana sistem informasi manajemen mengandung arti sekumpulan orang, seperangkat pedoman, dan pemilihan peralatan pengolahan data, menyimpan, mengolah, dan memakai data untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dengan memberikan informasi kepada manajer agar dapat dimanfaatkan pada waktunya secara efisien. Nah, ini menurut salah satu penulis yaitu Harbangan Siagian ya. Lalu didefinisikan sebagai sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk satu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerja sama antara bagian satu dengan yang lainnya dengan cara-cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima masukan berupa data-data, kemudian mengolahnya atau yang lebih dikenal dengan kata processing, dan menghasilkan keluaran atau output. Jadi dia mulai dari input, proses, hingga output, berupa informasi sebagai dasar
bagi pengambilan keputusan yang berguna baik pada saat itu maupun di masa yang akan datang, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan tersedia guna mencapai tujuan. Di mana teori tersebut menurut Yani Ratnawati dalam buku yang berjudul Sistem Informasi Manajemen. Dan juga kombinasi dari istilah sistem informasi dan manajemen menjadi kata-kata baru, yaitu sistem informasi manajemen atau yang lebih dikenal dengan kata SIM. Oke, next. Nah, lalu yang kedua itu mengenai tujuan dan fungsi dari SIM tersebut apa sih? Nah, yang pertama itu tujuan dari sistem informasi manajemen adalah yang pertama menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Nah, dan yang ketiga itu untuk menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Seperti itu. Next, kita masuk ke yang ketiga. Nah, komponen-komponen dari sistem informasi manajemen. Itu ada sejumlah 6. Yang pertama itu terdiri dari perangkat keras atau yang lebih sering dikenal dengan hardware, di mana fungsinya untuk mencakup fisik seperti komputer, printer, dan lainnya. Lalu ada juga perangkat lunak yang lebih kita kenal dengan kata software, yaitu berfungsi atau sekumpulan instruksi-instruksi yang memungkinkan perangkat keras ini untuk dapat memproses data. Lalu prosedur, yaitu sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki. Lalu yang keempat itu ada orang atau lebih dikenal dengan brainware, yaitu semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi tersebut, pemrosesannya dan penggunaan keluaran sistem informasi. Lalu yang kelima itu basic data atau database, di mana itu adalah sekumpulan tabel, hubungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data. Dan yang terakhir itu jaringan komputer dan komunikasi data, yaitu sistem penghubung yang memungkinkan sumber atau resources dapat secara bersama atau diakses sejumlah pemakai. Next. Lalu yang terakhir ya, yang ke D itu, yang D yang keempat, mengenai ruang lingkup sistem informasi manajemen. Nah, ini yang akan sistem adalah seluruh komponen yang saling terkait satu sama lain dan saling mempengaruhi. Komponen tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu input, transformasi, dan juga output. Nah, lalu sebagai ilustrasi dapat digambarkan sebagai berikut. Definisi sistem pada berbagai bidang berbeda-beda, tetapi secara sederhana sistem ini diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Ini adalah menurut dari Wahyudi Kumurotomo dan Subando Agus Margono, menurut salah satu penulis. Nah, informasi. Nah, lalu informasi. Informasi ini adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan relevan yang dibutuhkan oleh atau untuk menambah pemahamannya terhadap fakta-fakta yang ada. Ini adalah salah satu dari penulis yang bernama Budi Sutejo Dharma Utomo. Nah, lalu manajerial. Ya. Manajerial itu berasal dari kata to manage, yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola manajemen. Atau mengelola. Nah, manajemen ini terdiri dari proses kegiatan yang dilakukan oleh pengelola perusahaan seperti merencanakan, menetapkan, ya. Lalu tujuan dan arah tindakan. Nah, mengorganisasikan, memprakarsai, mengkoordinir, dan mengendalikan operasi untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini menurut dari salah satu buku yang ditulis oleh Budi Sutejo. Nah, manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya, tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif, dan efisien. Konsep tersebut berlaku di sekolah yang memerlukan manajemen yang efektif dan juga efisien. Oke, next. Nah, lalu yang terakhir itu mengenai rumus tentang sistem informasi manajemen ya, menurut para ahli yang tadi sudah dijelaskan, dan ini kan kita lanjutkan. Menurut Kroenke dan David pada tahun 1999, SIM adalah pengembangan dan penggunaan sistem-sistem informasi yang efektif dalam organisasi-organisasi. Lalu menurut MacLeod ya pada tahun 95, SIM ini didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan yang serupa. Nah, informasi menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi sekarang, dan yang mungkin terjadi di masa depan. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, dan output dari simulasi matematika. Nah, informasi digunakan oleh pengelola maupun staf lainnya pada saat mereka membuat keputusan untuk memecahkan masalah. Lalu menurut Stoner pada tahun 96, SIM merupakan metode formal yang menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada manajemen untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan membuat organisasi dapat melakukan fungsi perencanaan, operasi secara efektif, dan pengendalian. Oke, next. Oke, silakan untuk Bang Iqbal. Baik, terima kasih Saudara Alif. Yang selanjutnya adalah tentang company profile di MSCC. Next. Sedikit ringkasan, MSCC atau Mid-South Chamber of Commerce adalah suatu perusahaan yang terbentuk jadi dari sekelompok pengusaha yang terkenal atau berpengaruh di awal tahun 1900-an. Awal mula mengapa MSCC ini dibentuk itu karena pembangunan ekonomi di daerah Mid-South itu sangat bergantung pada sistem informasi. Jadi sehingga diharapkan MSCC ini dapat melobi pemerintah negara bagian terkait isu-isu yang berkaitan dengan transportasi. Next. Nah, sebelum masuk susunan organisasi, saya akan jelaskan sedikit. MSCC ini sebenarnya dipimpin oleh Jack Wallingford. Nah, di bawah kepemimpinannya, MSCC ini menjadi organisasi advokat yang sangat agresif untuk komunitas bisnis. Dan MSCC ini menjadi organisasi yang besar dan mulai melakukan sistem terkomputerisasi pada beberapa proses manual. Nah, pada akhir tahun 1980-an, MSCC ini diperhitungkan untuk menjadi organisasi advokat yang paling kuat di daerah Mid-South dan yang paling inovatif dalam pendekatan teknik mereka dengan masalah yang ada pada komunitas bisnis. Nah, ini bisa kita lihat susunan organisasi dari MSCC sendiri. Saya akan menjelaskan beberapa orang saja yang terkait di studi kasus ini. Yang pertama pasti dari jajaran direksi ya, paling atas, lalu presidennya ada di Jack Wallingford, di bawah kepemimpinan dia. Lalu ada Wilson di Vice President Public Affairs, lalu ada Leon Lessiter di Vice President Marketing Membership, ada Hedges di Vice President Public Finance, dan Kovetsky di staff sebagai sistem analis. Jadi pada tahun 1998 MSCC ini ada istilahnya perubahan job desk. Jadi yang misalnya semula Lessiter kan dia berada di Vice President Marketing Membership. Nanti dia akan dialihkan ke area komunikasi tambahan, seni grafis, dan operasi percetakan. Lalu si Hedges ini, sebenarnya sebelumnya Lessiter ini menghandle
sistem sistem informasi yang terbaru. Jadi dia mengawasi proyek itu. Nah, terus kemudian dialihkan oleh Jeff Hedges yang di Vice President Public Finance. Lalu si Kovetsky, sistem analis masih tetap, sedangkan si Wilson ini karena waktu itu di 1998 dia mau pensiun, makanya tetap di posisi dia, akan tetapi dia dipaksa oleh Jack Wallingford untuk fokus di area public affair itu. Jadi dia fokusnya terbagi antara di bagian public affair dan sistem informasi yang baru itu, yang akan dibeli itu. Oke, next. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu pembahasan tentang kasus yang ada di dalam organisasi MSCC. Next. Seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, bahwa MSCC itu suatu organisasi yang dia berkembang cepat. Perkembangan pasar, lingkungan, kompleksitas organisasi, serta pertumbuhan organisasi yang tidak secepat dengan perkembangan penerapan sistem di dalam organisasi tersebut, akhirnya menimbulkan permasalahan yang timbul di dalam MSCC. Pada akhirnya, jadi MSCC itu telah mencapai titik di mana beberapa perubahan dalam organisasi tersebut harus dilakukan. Nah, di sini Wallingford selaku presiden MSCC, dia didesak oleh Dewan Direksi juga, maka dia melakukan penambahan tugas dan wewenang bawahannya. Salah satunya adalah Leon Lasseter. Leon Lasseter itu kan merupakan Vice President Marketing and Membership. Nah, Leon Lasseter ini mendapatkan tambahan tugas, yaitu di bidang tambahan komunikasi, seni grafis, dan organisasi percetakan. Selain itu, Hedges yang dia merupakan Vice President Public Finance, dia diberikan tanggung jawab tambahan, yaitu untuk pengoperasian komputer. Nah, menurut kelompok kami, kenapa di sini Wallingford itu merupakan pimpinan yang kurang tepat dalam mengambil keputusan dan kurang melakukan kontrol di dalam organisasi tersebut, karena apa? Pertama, Wallingford dia menetapkan atau memberikan tugas tambahan kepada bawahannya tanpa mengetahui apakah bawahan tersebut kompeten di bidang tersebut. Contohnya Hedges tidak memiliki pengalaman di bidang komputer, namun dia menempatkan atau memberikan tambahan tugas kepada Hedges untuk pengoperasian komputer. Nah, sehingga dalam perjalanannya, tugas dan wewenang yang ditetapkannya itu menjadi kurang tepat dan mengakibatkan terjadinya lempar tanggung jawab di level bawahannya. Di sini Leon Lasseter dari awal dia masuk ke organisasi tersebut menyadari bahwa sesungguhnya di organisasi tersebut butuh sebuah sistem yang terkomputerisasi. Nah, sedangkan di sini kan yang mempunyai tugas atau wewenang untuk pengoperasian komputer itu adalah Hedges. Namun di sini si Hedges memiliki kurang inisiatif dan kurang bertanggung jawab dalam bidang komputer tersebut. Nah, Leon Lasseter merupakan inisiator yang berperan aktif dalam proses pengadaan sistem dan informasi di MSCC tersebut. Sebenarnya langkah Leon Lasseter itu adalah merupakan langkah yang baik, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan organisasi tersebut. Namun, dikarenakan dengan kurangnya perencanaan dan terburu-buru, lalu juga tidak adanya kontrol dari pimpinan tertinggi yaitu Wallingford, maka pengadaan tersebut menjadi bermasalah seperti itu. Nah, di Leon Lasseter ini secara terburu-buru melakukan pengadaan ke Unitrack tanpa ada vendor pembanding. Jadi vendor yang ada cuma Unitrack, dan Leon Lasseter itu merasa, oh ternyata Unitrack ini cocok untuk sistem organisasi di MSCC tersebut. Salahnya di sini Leon Lasseter itu tidak berkomunikasi atau membentuk tim khusus dalam pengadaan sistem informasi tersebut. Nah, di sini juga ada
Simon Konvecki itu merupakan analis sistem. Dia lulusan komputer muda yang tidak memiliki pengalaman dalam organisasi keanggotaan seperti MECC sebelumnya. Nah, di awal masuk dia mengalami kesulitan dalam memahami perangkat lunak yang ada karena tidak adanya dokumentasi yang baik. Di sisi lain juga, setelah dilakukannya perombakan organisasi, yaitu penambahan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh Wallingford kepada bawahannya, si Konvecki itu merasa adanya ketidakadilan atau merasa kurang dihargai, bahwa selama ini dia berperan penting dalam sistem informasi di organisasi tersebut, namun dia merasa bahwa dia tidak dilihat, bahkan dia seharusnya merasa bahwa dia saat ini bisa naik ke level manager, seperti itu. Nah, apabila di sini ditanyakan apakah peran masing-masing di dalam kasus tersebut sudah tepat, sebenarnya untuk beberapa case itu belum tepat. Karena yang pertama, dari sisi Hedges merupakan bertugas untuk pengoperasian komputer, sehingga seharusnya yang memiliki wewenang untuk sistem informasi tersebut adalah Hedges. Namun di sini karena kurangnya inisiatif, lalu juga ditambah banyaknya tugas-tugas tambahan di luar tugas komputerisasi yang diemban oleh Hedges, maka dia lebih fokus ke tugas tersebut. Di sisi lain, MSCC mempunyai karyawan yang sangat inisiatif dan ingin bergerak cepat, yaitu Lassiter, namun karena juga tidak ada kontrol dan dukungan dari pimpinannya, yaitu Wallingford, jadi Leon Lassiter ini bergerak sendiri untuk memutuskan pengadaan sistem informasi tersebut. Jadi kalau ditanya apakah peran masing-masing itu sudah tepat, sekiranya belum, seperti itu. Lalu yang kedua, apakah yang perlu dimodifikasi? Next. Nah, di sini, jadi dalam organisasi MSCC itu, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dibutuhkan dalam organisasi tersebut. Contohnya, harusnya dari sisi paling atas pimpinan, yaitu Wallingford, ataupun kalau seandainya Wallingford tidak memiliki kapabilitas di situ, dapat diserahkan ke bagian manajemen SDM atau yang lainnya untuk mengurusi pembagian tugas dari karyawan-karyawannya. Jadi dalam pelaksanaan pengadaan sistem yang ada di dalam kasus MSCC itu, seharusnya organisasi ini dapat membentuk tim yang secara khusus memiliki tugas dan wewenang untuk pelaksanaannya. Ataupun kalau bisa lebih baik bahwa organisasi tersebut memiliki memang divisi yang khusus untuk mengontrol sistem informasi yang ada di organisasi tersebut, sehingga proses pengadaan sistem tersebut dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan kebutuhan dari organisasi tersebut. Lalu yang kedua adalah penempatan karyawan yang kompeten dalam bidangnya harus dilakukan. Jadi MSCC ini harus melakukan evaluasi terhadap susunan organisasinya dan menempatkan karyawannya dengan kompetensi yang sesuai. Contohnya seperti tadi Hedges, bahwa Hedges tidak memiliki kompetensi atau pengalaman yang banyak di bidang komputerisasi atau pengaplikasian komputer, namun dia diberikan tugas tambahan di bidang tersebut, maka jadi tidak ada di pekerjaannya tersebut. Maka organisasi MSCC harus melakukan evaluasi susunan organisasinya. Baik, selanjutnya. Ya, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan yang kedua dari rumusan masalah kita di studi kasus ini, yaitu terkait vendor Unitrack Software Corporation. Apakah layak dan bertanggung jawab? Maksudnya, apakah dalam proses penjualan software ke MSCC ini, Unitrack Corporation sudah layak sebagai vendor, dan apakah dia bertanggung jawab untuk menjalankan perannya sebagai vendor? Menurut kami dari case yang ada, yang pertama bahwa Unitrack Software memiliki kemampuan untuk menghasilkan software yang cukup handal untuk manajemen operasi perusahaan. Jadi sebenarnya secara objektif, software yang dibuat oleh Unitrack ini secara umum baik untuk sebuah perusahaan. Nah, itu dibuktikan oleh NSCC. Meskipun merupakan pelanggan pertama dari Unitrack, tapi NSCC ini adalah organisasi yang mirip dengan MSCC. Jadi secara proses bisnis sebenarnya mirip.
Dan software Unitrack ini sudah sangat sukses untuk mendukung pelaksanaan dan proses bisnis di NSCC. Dan karena rekomendasi dari CEO NSCC inilah, kemudian dulu si Lassiter akhirnya merekomendasikan dan mengundang Unitrack untuk mempresentasikan softwarenya di depan para pimpinan MSCC. Nah, lalu kemudian kalau secara objektif tadi MSCC sebenarnya sudah membuat software yang baik. Nah, tapi untuk case khusus terutama terkait penjualan atau transaksinya ke MSCC, Unitrack ini menurut kelompok kami kurang bertanggung jawab karena hanya menjual software tanpa bertanggung jawab terkait dengan paket tambahan. Biasanya kan kalau jual software harusnya sekalian dengan instalasi dan migrasi dari sistem lama. Dan itu juga yang sebelumnya dijanjikan oleh direktur utama dari Unitrack, yaitu Greg Ginder, di mana dia menjanjikan dukungan penuh untuk menginstalasi software baru tersebut ke dalam sistem MSCC. Bahkan dia menjanjikan layanan instalasi dan upgrade tersebut gratis. Tapi yang terjadi kemudian bahwa setelah Unitrack memberi software itu, setelah MSCC membeli software tersebut, bahkan kemudian Unitrack tidak memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan dari MSCC. Mereka cuma memberi pelatihan kepada si Lassiter dan Konfeci. Nah, hal inilah yang kemudian akhirnya membuat penerapan dan terutama upgrade software dari sistem lama di MSCC ke sistem yang baru menjadi terkendala, di mana banyak data atau proses bisnis yang akhirnya stuck karena tidak bisa dijalankan di sistem baru dari Unitrack ini. Lalu dalam hal kontrak penjualan, menurut kami MSCC Unitrack ini sudah gagal atau one prestasi atas kontraknya dengan MSCC, karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bahkan direktur utamanya pun sudah menjanjikan dukungan penuh untuk instalasi dan upgrade sistem, tapi kemudian malah si sistem analis dari MSCC ini seperti dibiarkan untuk bekerja sendirian untuk upgrade sistem ini, sehingga kemudian akhirnya gagal karena memang pada dasarnya dia tidak mengerti secara penuh dari sisi back-end sistemnya, dari sisi logika pemrograman dari sistem Unitrack ini, di mana yang tahu cuma programmer dari Unitrack. Nah, sebenarnya kan sebagai vendor yang baik harusnya dalam suatu paket pembelian atau kontrak, proses pembelian itu mulai berjalan mulai dari transaksi pembelian, pengiriman barang hingga instalasi atau pemasangan, hingga kemudian konsumennya dapat menjalankan atau menerima barang tersebut dalam keadaan sudah berfungsi penuh. Nah, ini yang kemudian tidak dilakukan oleh Unitrack, di mana setelah menjual softwarenya mereka dalam tanda kutip lepas tangan, meskipun memang dalam dalam jurnal kasusnya di mana hal itu juga disebabkan oleh hal teknis, di mana si Konfeci ini tidak menjaga atau memastikan saluran telepon atau panggilan dengan engineer dari Unitrack tetap tersambung, sehingga kemudian engineer dari Unitrack tidak bisa membantu Konfeci dari jarak jauh. Tapi tentu saja ini tidak bisa menjadi alasan untuk membenarkan Unitrack, di mana seperti kesimpulan kelompok kami pada akhirnya bahwa secara umum Unitrack sudah bagus untuk menghasilkan software manajemen sistem, namun secara khususnya di case dengan MSCC ini mereka kurang profesional dan kurang bertanggung jawab, karena mungkin memang proses bisnis di MSCC ini agak unik dan tidak sesuai dengan proses bisnis di NSCC pelanggan pertama mereka. Lalu kemudian untuk menjawab pertanyaan C, kelemahan dari MSCC dan Unitrack, baik dari organisasi, manajemen, ataupun faktor teknologi. Yang pertama, seperti yang dijelaskan oleh tadi Saudara Evi, MSCC membebankan tugas kepada orang yang salah, di mana tugas sistem operasi yang bertugas untuk upgrade sistem ini dibebankan kepada Hedges, yang mana tidak memiliki latar belakang IT, dan juga dia tidak punya inisiatif atau dia tidak punya keinginan terkait dengan upgrade software ini, sehingga kemudian ya aktif malah si Lassiter. Lalu kemudian kurangnya kontrol pimpinan tertinggi, dalam hal ini Wallingford dan bagian HRD MSCC terkait pelaksanaan tugas dari masing-masing
pegawai, terutama dari para pimpinan VP, di mana kemudian Lassiter dengan gampangnya mengambil alih kerjaan dari VP yang lain tanpa ada kontrol atau larangan dari Wallingford tadi, sehingga kemudian yang terjadi malah pekerjaan menjadi stuck karena pada akhirnya tidak jelas siapa yang mengerjakan apa atau siapa yang punya tanggung jawab apa terkait dengan sistem manajemen ini, karena para VP-nya saling mengambil kerjaan VP yang lain, atau malah VP yang harusnya bertanggung jawab malah tidak aktif. Lalu kemudian masih kuatnya proses bisnis top down di MSCC, di mana ketika sebelum transaksi disepakati, si sistem analisnya itu si Coveci sudah yakin atau berfirasat bahwa sebenarnya sistem atau software dari Unitrack ini tidak cocok untuk MSCC, baik dari proses bisnisnya ataupun dari kesiapan SDM-nya. Tapi kemudian para pimpinannya tidak mendengarkannya dan malah lebih suka dengan marketing sales dari direktur utama Unitrack, dan akhirnya mereka mengambil keputusan pembelian ini tanpa mendengarkan suara dari bawahannya yang berkaitan langsung dengan teknis software tersebut. Lalu kemudian kurang jelasnya perencanaan dan pembagian tugas atas pengadaan sistem manajemen terbaru. Sebenarnya ini masih berhubungan dengan poin sebelumnya, ya, terutama tentang kurangnya kontrol pimpinan. Karena tidak adanya perencanaan dan pembagian tugas, maka kemudian tidak jelas si Hedges yang harusnya bertanggung jawab malah perannya diambil alih oleh Lassiter yang lebih bersemangat terkait hal ini, sehingga kemudian ketika kontrak sudah dijalankan malah kemudian pembelian ini didiamkan oleh Hedges dan Coveci karena kesibukan mereka di tugas mereka yang lain. Kemudian kurangnya pengawasan dari MSCC, yaitu tadi karena si yang eksekusi adalah si Lassiter, kemudian si Hedges dan si Coveci malah sibuk di proyek mereka yang lain, malah kemudian tidak melanjutkan eksekusi atau pembelian dari Lassiter ini. Dan karena tidak ada pengawasan dari Wallingford, maka kemudian akhirnya tidak berjalan proses pembelian upgrade sistem dari Unitrack ini. Lalu berikutnya kurangnya perencanaan teknis oleh MSCC, karena kan pada akhirnya kelemahan yang paling utama dari software ini bahwa software ini tidak sesuai dengan proses bisnis di MSCC dan juga tidak sesuai dengan sistem yang lama, sehingga kemudian sistem yang baru ini tidak bisa dalam tanda kutip membaca atau mengsinkronis data-data dari sistem yang lama, sehingga kemudian terjadi stuck dan proses bisnis pun berhenti. Padahal kan hal ini adalah hal paling dasar dalam sebuah sistem, terutama sistem IT, ya, di mana kompatibilitas ini hal yang menjadi sesuatu hal yang menjadi kewajiban ketika kita upgrade software atau upgrade sistem. Hal pertama yang tentu saja harus dipastikan bahwa sistem yang baru harus kompatibel dengan sistem yang lama. Nah, karena di MSCC tidak ada proses dari bawah ke atas, maka kemudian pendapat atau masukan dari Coveci ini tidak didengarkan, sehingga kemudian tidak adanya perencanaan teknis terkait kompatibilitas sistem ini. Lalu kemudian kurang bertanggung jawabnya Unitrack sebagai vendor, seperti yang dijelaskan di poin sebelumnya. Kelemahannya tidak hanya dari sisi internal MSCC, tapi juga dari si vendor, yaitu Unitrack, di mana mereka tidak mendampingi MSCC hingga proses upgrade dan penggantian ke sistem baru. Mereka hanya membiarkan software dan hardware sudah dikirim ke MSCC, dan mereka tidak melakukan pendampingan secara langsung di tempat atau di kantornya MSCC, sehingga proses upgrade menjadi telat dan bahkan menjadi stuck. Lalu kemudian kurang siapnya sumber daya manusia di MSCC, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh saudari Evi tadi, bahwa karena pelatihannya cuma dikasih ke 2 orang, sehingga kemudian hal ini membuat kesulitan bagi pegawai yang lain untuk memahami, di mana pelatihan hanya diberikan kepada Lassiter dan Coveci, dan mereka juga tidak punya waktu yang cukup untuk menjelaskan secara keseluruhan kepada para pegawai, sehingga pada akhirnya para pegawai tidak memahami cara pemakaian software ini dan terutama cara penyelarasannya dengan proses bisnis di MSCC. Next.
Ya baik, untuk yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan dan saran. Next, gimana tadi untuk yang sudah dijelaskan oleh saudara Rion itu sudah lumayan jelas ya. Mungkin ada sedikit tambahan saja di bagian kesimpulan, di mana dari hasil diskusi kelompok kami mengenai kasus yang ada di perusahaan MSCC ini tentang sistem informasi manajemen yang ada di dalam perusahaan tersebut, yang poin pertama itu terjadinya perbedaan pendapat antara Lessiter dengan Wilson, di mana Lessiter ini fokus dengan SDM baru seperti memperkerjakan analisis sistem secara full time untuk memenuhi kebutuhan MSCC. Sementara dari sisi Wilsonnya sendiri itu mengkhawatirkan biaya dari sistem informasi, di mana ia merasa dengan tetap melakukan kerjasama dengan FASICI, ia tetap dapat melakukan kontrol pertumbuhan kemampuan komputer tanpa adanya biaya tambahan. Lalu di poin kedua, terjadi penambahan beban tugas pada masing-masing vice president ini karena desakan dari Dewan Direksi, membuat seluruh sistem menjadi di luar kendali perusahaan, di mana para vice president tersebut tidak hanya mengemban tugas yang ia jalankan sekarang, tapi diperintahkan untuk menjalankan tugas yang belum pernah dikerjakan sebelumnya, dan tentunya tidak sesuai juga dengan latar belakang pendidikan mereka. Lalu poin yang ketiga itu, perusahaan MSCC ini melakukan pembelian software kepada perusahaan Unitrack. Pembelian dilakukan dengan mendapatkan diskon 30% dari harga yang ditawarkan. Nah, pembelian ini pun dilakukan terkesan terburu-buru, di mana Lessiter hanya memikirkan keuntungan saja tanpa mengkaji ulang apakah software tersebut kompatibel dengan sistem yang ada di MSCC. Akan tapi setelah melakukan pembelian terhadap software tersebut, software yang ditawarkan oleh Unitrack ini ternyata tidak kompatibel terhadap sistem yang ada di perusahaan MSCC. Lalu di poin yang keempat, yang terakhir, Lessiter ini selaku Vice President Marketing merupakan orang yang harus bertanggung jawab dengan semua risiko yang diambil terhadap pembelian software dari perusahaan Unitrack. Nah, sifat yang ngegabah ini, di mana keputusan yang ia ambil hanya berdasarkan pendapat atau egonya sendiri. Sementara bawahannya, si Kovetsky ini sudah memberitahu berbagai macam dampak yang diambil oleh Lessiter. Nasihat Kovetsky ini hanya dianggap angin lalu saja oleh Lessiter. Dan ternyata dugaan Kovetsky benar terjadi. Software yang dibeli tidak sesuai. Nah, lalu para pegawai dan staf pun di MSCC ini dibuat marah dan bingung. Dan Lessiter ini dengan Kovetsky yang harus menanggung akibat dari pengambilan keputusan tersebut. Bahkan mereka sempat diduga hingga depresi. Lalu untuk sarannya, next. Nah, untuk saran dari kelompok kami, mungkin mengenai kasus yang ada dalam perusahaan MSCC ini, jika para petinggi atau petinggi direktur atau direksi ini tidak melakukan penambahan tugas bagi masing-masing vice president, dikarenakan dampak dari keputusan tersebut mengakibatkan banyak terjadi kesalahan dalam pengambilan tindak keputusan yang ada di dalam perusahaan. Lalu tindakan dilakukan oleh Lessiter ini, mungkin saran dari kami harus mempertimbangkan dengan berbagai macam pihak, tidak hanya mengambil keputusan dari pemikirannya sendiri. Dan juga seharusnya Lessiter ini menaikkan jabatan Kovetsky ya, sehingga Kovetsky ini menjadi semangat juga dalam bekerja. Nah, lalu sebaiknya dalam mengambil tindakan atau keputusan ketika sedang melakukan MOU atau perjanjian kontrak, seharusnya diperhatikan lebih dalam dan sesama lagi, sehingga dalam melakukan eksekusi pembelian software tersebut hasilnya maksimal. Mungkin itu saja ya. Sekian dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Aman. Sudah cukup. Sudah ya, cukup ya. Cukup. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman kelompok 3. Terima kasih banyak juga terhadap kepada Bapak Imam. Semoga apa yang telah kami presentasikan ini bermanfaat juga untuk kita semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.